Oke, jadi baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Rindi Tunggoro, NPM 220100420016. Nomor absen 06, mata kuliah yaitu Ekonomi Indonesia. Oke, jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dasar-dasar perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Jadi, dasar-dasar perekonomian menurut Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pada konsep ekonomi yang berlandasan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan 5 aspek termasuk kesejahteraan sosial. Undang-Undang 1945 Pasal 33 menyatakan prinsip ekonomi nasional dengan perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini mengimplikasikan peran negara dalam mengatur ekonomi, melindungi kepentingan rakyat, serta mendorong distribusi hasil produksi yang adil. Kemudian untuk jenis kebijakan dasar perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kerakyatan, kepemilikan umum, dan berkeberlanjutan lingkungan. Pancasila menekankan distribusi hasil ekonomi yang adil, sementara Undang-Undang 1945 memberikan landasan hukum untuk mengatur sistem ekonomi yang mengakui hak asasi manusia dan keadilan sosial. Perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 mengutamakan kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk kasus dalam perekonomian terdapat beberapa kasus, yaitu implementasi dasar-dasar perekonomian Pancasila dan Undang-Undang 1945. Contohnya adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengembangkan sektor usaha dan dikelola secara bersama oleh masyarakat, dan mendorong partisipasi yang dikelola secara bersama, dan mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pemerataan hasil ekonomi. Namun, implementasinya dapat melibatkan tantangan dan perdebatan terkait dengan strategi pelaksanaan serta pengawasan untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam sistem perekonomian. Kemudian yang ketiga, bagaimana realisasi dari kebijakan Undang-Undang tahun 1945. Realisasi kebijakan dasar-dasar perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945 dilihat melalui berbagai upaya pemerintah dalam mengatur sektor ekonomi untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti pembentukan kebijakan, distribusi yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengembangan sektor usaha yang dikelola bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi yang kebijakan ini mungkin dihadapi dengan tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan resistensi dari sektor tertentu. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus dari kebijakan perekonomian diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan
dan keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 dapat tercapai secara efektif. Kemudian yang terakhir yaitu strategi yang sesuai menurut pendapat saya. Menurut saya, strategi yang sesuai yaitu penguatan, pengawasan, dan transparansi, yang dimana dengan adanya penguatan dan pengawasan transparansi ini memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjamin keadilan dalam distribusi hasil ekonomi. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat, yang dimana dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini mendorong secara aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam pengelolaan sektor usaha bersama dan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia, yang dimana salah satu penting dalam negara Indonesia kita ini, yaitu pembangunan sumber daya manusia itu fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global dan internasional. Kemudian untuk inovasi dan pembangunan berkelanjutan, mendorong inovasi dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing sambil memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian yang kelima, reformasi birokrasi, yang dimana reformasi birokrasi ini mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan kebijakan ekonomi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, keenam, pengembangan kooperasi dan usaha bersama, yang dimana pembangunan kooperasi dan usaha bersama ini mendorong pembentukan kooperasi dan usaha bersama sebagai bentuk kepemilikan umum dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat prinsip keadilan sosial, yang dimana implementasi strategi ini mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang, serta melibatkan stakeholder secara luas dan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan dasar-dasar perkembangan Pancasila tahun 1945. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.